Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang konsep guru sebagai profesi. Sebelum itu, saya sebagai perwakilan mentoring kelompok satu akan memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama, saya Yadini Husna Sanasya dengan NIM 013. Yang kedua ada Arinovi Bimantari dengan NIM 037. Ketiga ada Nailatul Sofia NIM 041. Keempat ada Retno Linda Lestari NIM 047. Kemudian ada Okta Amelia Sabita NIM 051, Diana Putri Retnawati NIM 077, dan Alif Romdol NIM 073. Next. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu makna guru sebagai profesi. Next. Makna pendidikan, posisi guru dan fungsi guru, manusia itu tumbuh dan berkembang secara total. Pertumbuhan itu menerima pengaruh dari berbagai faktor yang dinamis dalam kehidupan manusia. Fungsi guru dalam proses pendidikan adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak dan kepribadian sehingga manusia itu berubah menjadi manusia memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat. Oleh karena itu, tidak setiap orang dapat menjadi guru. Tidak setiap orang dapat melaksanakan tugas guru. Makna guru sebagai profesi ialah profesi guru sebagai jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan telah terpenuhi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Okta. Menurut Pasal 1 UUD Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengembangkan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Al-Ghazali, guru sebagai profesi dipandang sebagai profesi yang mulia, karena secara naluri orang yang berilmu akan dimuliakan dan dihormati oleh orang lain. Dan ilmu pengetahuan itu sendiri adalah mulia, maka mengajarkannya adalah memberikan kemuliaan. Selanjutnya, dibutuhkan persyaratan untuk menjalankan tugas pokok bagi seorang guru. 1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya jenjang diploma atau sarjana pendidikan. 2. Memiliki ciri kepribadian sebagai seorang pendidik. 3. Menghargai perbedaan secara kultural, sosial, dan spiritual. 4. Menjunjung tinggi nilai budaya yang telah menjadi acuan masyarakat dalam hidupnya. 5. Diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai guru dan pendidik. Dan 6. Guru harus memiliki akhlak mulia dan menjadi contoh teladan yang baik bagi peserta didik maupun bagi banyak masyarakat. Selanjutnya ada tugas guru. Tugas guru secara umum adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik adalah rangkaian proses belajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh, dan memisahkan. Tugas khusus sebagai pengajar atau instruksional, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua adalah sebagai pendidik. Sebagai pendidik atau edukator, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian sebenar. Yang ketiga adalah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru dideskripsikan menjadi 3, yaitu Ingarso Sontulodo, yaitu ketika di depan memberi teladan. Para guru harus memberikan contoh yang baik dalam sikap, perbuatan, dan percakapan. Contoh sikapnya yaitu sopan, santun, jujur, bertanggung jawab, peduli dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya ketika guru berada di tengah, memberikan semangat yang berarti bahwa guru menjadi teman bagi para siswa dan memberikan inspirasi pada saat pembelajaran. Tutwuri Handayani, artinya ketika guru berada di belakang, yang berarti bahwa guru harus memberikan dorongan yang berupa motivasi agar siswanya terus memandang ke depan dan tidak terpaku pada kondisi saat ini. Next. Guru sebagai demonstrator,
yang artinya guru sebagai pengajar harus mendalami materi atau bahan yang akan diajarkan kepada siswa agar materi yang diajarkan maksimal serta meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya. Kedua, guru sebagai fasilitator. Guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Apalagi di saat pandemi ini, guru harus menyiapkan fasilitas secara daring menggunakan platform digital. Ketiga, guru sebagai informator. Guru harus bisa menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Next. Guru sebagai inisiator. Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Kelima, guru sebagai evaluator, yang artinya sebagai pengevaluasi dan penilai. Kegiatan ini dimaksudkan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Dengan penilaian guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penugasan pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. Next. Yang keempat, tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Macam tanggung jawab guru yang pertama, tanggung jawab intelektual, diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang kedua, tanggung jawab profesi atau pendidikan, diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajarannya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial, diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 4. Tanggung jawab spiritual dan moral, diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama. Yang kelima, tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya. Dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalnya. Macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Next. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Next. Pengertian dan fungsi kode etik guru. Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dan melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional. Kode etik guru yang pertama, kode guru berbakti membimbing anak didiknya seutuhnya. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didiknya. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.